Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan review tanaman selada merah ya teman-teman. Ini selada merah saya baru saya tanam 1 minggu ya. Minggu kemarin, ini udah hari apa ya ini? Iya, 1 minggu teman-teman. Jadi ini dari semenjak ditanam kemudian sampai sekarang ini hidup teman-teman. Ini nggak ada yang mati sama sekali ya. Mantep pokoknya. Ini karena ini masih musim dingin teman-teman, jadi masih bisa nanam ini sayuran musim dingin ya. Ini seperti selada merah. Ini selada merah ini seperti ini, nanti kita tumbuhnya seperti apa kita lihat ya teman-teman. Jadi nanti ini ada sayur warnanya merah, cantik banget. Kemudian saya di Indonesia itu jarang banget ya, di daerah saya tuh kalau mau beli selada merah gitu nggak ada teman-teman. Mungkin kalau selada hijau mungkin ada juga jarang ya. Kalau di dekat pasar saya, daerah saya tuh jarang ya teman-teman. Selada ini di sini di Taiwan, karena musim dinginnya ini masih menginjak bulan 2, ini masih musim dingin ya. Jadi masih bisa beberapa bulan lagi musim yang kira-kira usianya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu masih bisa musim dingin teman-teman ditanam ya. Seperti selada merah ini. Dan ini jarak tanamnya itu 1 jengkal ya teman-teman. Ini sengaja kira-kira aja ya, 1 jengkal lebih ya teman-teman, 1 jengkal. Terus ke samping gitu 1 jengkal. Kemudian ini saya barisannya yang sebelah sini karena sisa ya, nggak ada lahan, maksudnya lahannya belum belum dicangkul kemarin. Kemudian ini jaraknya di sini satu. Nah ini tengahnya ini taruh ya teman-teman nih. Ini kayak gini seperti ini nih. Nah ini taruh di tengah nggak apa-apa, ini antara pertigaan gitu. Padahal itu lurusannya kan ke sana ya teman-teman, ke sana ya. Nah terus ini di tengah-tengah sini tuh, ini nggak ada urutannya. Nah di sini nggak apa-apa. Kemudian ini ada di sini lagi, jadi kayak bentuknya kayak segitiga di sini ya teman-teman. Kalau di sini terlalu dekat ya, jadi di sini gitu ya teman-teman. Nah ini juga seperti ini nih, karena sisa nyampe ke situ tuh. Nah bentuknya seperti ini, seperti selada. Rasanya kita nanti kalau kita nyopek sedikit ya teman-teman, kalau aromanya sih mirip selada, memang selada. Lebih wangi, renyah. Dan kata orang nanam selada merah itu ya gampang-gampang susah. Ini ternyata saya nanam itu jadi ya teman-teman. Mungkin karena biasa dan tangan harus dengan hati-hati ya teman-teman. Terus tangan saya udah terbiasa nanam, jadi ini satu pun tidak ada yang mati ya, jadi hidup semua. Karena dulu itu nanamnya itu pakai pot ya teman-teman, pot hitam-hitam yang kecil yang sering saya perlihatkan sama teman-teman ya. Nanti kita perlihatkan teman-teman, seperti ini potnya ya. Kemudian semai ini kalau di Indonesia ada, saya kepingin banget nanam apa-apa di semai dulu teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah kita jalan sebentar teman-teman, potnya seperti ini ya teman-teman. Ini saya kemarin beli ini buat yang merah itu, yang selada merah. Di sini potnya saya ini ya, saya jangan dibuang, nanti bisa pakai lagi potnya sama yang lain teman-teman. Jadi ada bolongnya satu-satu kayak gitu tuh. Nah ini ada juga, saya nggak dibuang, dikumpulin tuh ya. Jadi potnya main seperti itu. Akarnya tuh udah melingkar di samping sini teman-teman. Jadi kadang akarnya udah keluar kemudian menjalar ke sebelahnya, tapi jarang tuh, rata-rata melingkar. Jadi sebelum ditanam, kalau mau ditanam itu jangan disiram dulu tuh. Kalau mau disiram malamnya ya, kalau paginya mau ditanam misalnya atau sore ditanam tuh, paginya nggak usah disiram. Jadi dia tuh dicabut itu buyar ya, jadi lebih baik. Tapi kalau udah akarnya melingkar enggak ya teman-teman. Nah lebih baik itu masih agak belum disiram, misalnya sorenya mau ditanam, paginya jangan disiram. Kemudian nanti akarnya tuh udah melingkar teman-teman. Setelah melingkar nanti kita cabut, kita tanam di sini tuh nggak stres teman-teman. Meskipun di tengah bolong, tengah hari bolong panas terik ya, tidak stres. Kemudian malamnya tuh, sorenya itu baru disiram setelah sinar matahari tenggelam. Nah hasilnya bagus banget teman-teman, nggak ada yang stres satupun, nggak ada yang mati nih. Setiap barisannya itu hidup semua ya, karena memang akarnya tuh udah hidup dari semaian lama ya teman-teman. Kalau dari semaiannya usianya berapa saya nggak tahu, tapi ini saya usianya baru 1 minggu dari ini ya, kurang lebihnya 1 minggu dari semaian ya teman-teman. Kalau masa penyemaiannya saya kurang tahu berapa. Ini mungkin yang ditanam bijinya ya teman-teman. Kemudian ini sudah jadi tuh. Jadi ini belum terlihat merah-merah, tapi dia udah, barisannya udah terlihat. Nanti kalau udah besar saya review lagi ya teman-teman. Nah ini seperti ini nih. Ini ada 2 gang.
ada 2 gang ya teman-teman, nih 2 gang. Ini rumputnya bagian pinggir juga udah banyak, udah tumbuh nih. Dan sini saya senang banget, memang pencinta tanaman ya seperti ini teman-teman. Nah ini ada 2 gang seperti ini nanti seladanya ya. Segini aja banyak banget teman-teman. Kalau subur hasilnya, jadi ini 2-3 aja udah satu osengan, bisa besar ya, bisa agak tinggi gitu teman-teman nanti ya. Nanti kita lihat pertumbuhannya bagaimana. Kalau mungkin lain orang lain ya, tergantung tingkat kesuburannya teman-teman. Kalau nggak subur ya kecil-kecil, kalau subur nanti bisa besar ya tuh. Nah ini ada 2 gang seperti ini. Nah 2 gang itu kita bikin 4 baris ya teman-teman, 1 2 3 4 nih ya tuh. 4 ya teman-teman. Nah barisnya ke sana tuh. Nah ini juga ada 4. Nah, kayak gini. Jadi ini satu kotak itu kalau nggak salah, satu semean itu kalau nggak salah 100 lebih, 130-an lebih ya teman-teman, 138 apa berapa ya. Jadi ini seperti ini satu semean ya teman-teman. Jadi satu ini saya beli berapa ya, tadi saya beli berapa MT gitu tuh. Ini semuanya nih 220 MT ya semuanya nih totalnya ya. Kali aja dibagi berapa itu ketemunya berapa nih, berapa inti pokoknya ini semuanya. Kalau biasanya kalau beli banyak itu ada diskon ya, ada dikasih murah ya teman-teman biasanya ya. Kalau kita belinya banyak biasanya, kalau apalagi kalau beli sampai 3 pak ya, 3 semean itu ya teman-teman. Itu rata-rata memang 130 lebih, 138 ya, kayak gitu teman-teman. Nah ini merah-merah ini belum nampak sekali, baru masih kecil-kecil, masih nongol tuh, belum nampak ya teman-teman, tapi merahnya masih udah terlihat ya. Saya seneng banget ya sayurannya. Yang heran, yang langka di daerah saya ini, kemudian ini tumbuh teman-teman, unik ya. Kemudian dia itu merah gitu, warnanya merah seperti ini, jadi menyenangkan sekali ya teman-teman. Warnanya merah seperti ini, merahnya merah nggak terang, tapi merahnya itu seperti ini ya teman-teman. Tuh merah apa ya, agak kebiruan ungu kayak gitu ya teman-teman ya, warnanya seladanya. Di Taiwan itu nggak heran ya teman-teman, ada juga, tapi bagi saya tuh heran, makanya saya penasaran, kepingin nanam teman-teman. Dan ini mungkin enak ya, kita nanti dioseng-oseng aja sama garam aja udah enak ya teman-teman, kayak daun ubi aja ya. Buat lalap biasanya kalau ini sering digunakan orang, maksudnya sering digunakan orang itu untuk makan mentah gitu teman-teman, nama salad gitu ya, salad putih gitu, ditaruh di atasnya ya, seperti ubis merah gitu ya. Ini di saladnya itu taruh di atas gini ya, di atas sayuran ini setelah dicuci gitu, dari enak banget ya teman-teman, kriuk-kriuk gitu, ada rasa manis, gurih gitu ya, kayak telur, kayak santan gitu, pokoknya enak banget ya teman-teman pakai salad ya. Yang sudah pernah makan salad, tapi jangan salad yang kuning teman-teman, salad yang itu ya, yang putih itu ya, enak sekali ya teman-teman, pokoknya enak sekali. Ini cuacanya memang mendung, lagi musim dingin ya, bulan 2 ini masih memang enggak musim dingin, tapi nggak ada hujan beberapa kali teman-teman. Ini nggak ada hujan sama sekali ya, udah lama sekali ya nggak ada hujan. Jadi cuacanya seperti ini, mendung. Ini pengairannya saya ini menyiramnya gampang sekali. Di sini ada selang ya teman-teman, kemudian ini ada selang gede hitam seperti ini ya tuh, selang hitam seperti ini, tinggal nyiram aja. Tapi saya suka yang pakai corongan kecil itu, disir gitu, supaya nggak mengeruk tanah, nggak bikin lubang tanahnya, nggak berlubang itu teman-teman. Jadi kayak gerimis gitu ya, pokoknya yang dipegang begitu ya teman-teman, khusus untuk nyiramin itu ya. Bagi orang yang menanam mungkin tahu lah, pokoknya seperti ember tapi ada corongnya, kemudian ada lubang-lubang kecil, kemudian kita siramkan gitu, enak banget ya teman-teman. Jadi supaya nanti tanahnya itu nggak nyeruat, nggak berlubang gitu ya, jadi seperti gerimis gitu, jadi nggak merusak akarnya, masih muda, nanti kebuka gitu teman-teman ya. Karena makanya harus pelan-pelan nyiramnya nih, harus hati-hati. Tuh warnanya tuh seneng banget teman-teman. Nanti kalau kita udah besar, kita review lagi ya pokoknya ya. Nah ya teman-teman, kira-kira begitu ya tanaman selada merah nih. Ada 2 gang ya teman-teman, kita bikin 2 gang ya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.